Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tak sempat menunaikan di masjid, tapi tidak juga harus menghentikan sifat jamaah dari salat yang kita tunaikan. Ya, mungkin di rumah Anda ada anak, ada istri, kan? Maka kerjakan secara bersama-sama sehingga nilainya berubah dari sendirian jadi berjamaah. Ini mengambil dari petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fardi, ya, bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, pahalanya 27 derajat. Jadi satu derajat tuh bisa tinggi sekali. Kemarin saya terangkan di hadis Muslim untuk ilustrasi ke masjid. 25, satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Ya, baik, intinya kita bermohon semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati. Kita lanjutkan. Tadi telah kita uraikan bahwa dalam konteks penunaian ibadah itu perlu ada dalil. Dalil itu adalah petunjuk bagaimana menunaikan ibadah dengan benar supaya menghasilkan jalan kemudahan menuju rahmat Allah, sehingga dengan itu diberikan kita anugerah surga sesuai dengan apa yang Allah janjikan, insya Allah. Nah, dalil penunaian ibadah puasa ditemukan di Al-Baqarah ayat 183 yang tadi telah kita bahas sebagiannya. Ya, dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya, saya bacakan dengan tafsiran yang telah tadi kita uraikan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei, saya tegaskan, saya ingatkan bagi seluruh pemilik iman tanpa kecuali, baik dia merasa dekat denganku, kata Allah, karena imannya tengah berada dalam level yang kuat sehingga rajin dia ibadah. Bahkan sebelum puasa Ramadan dia rajin puasa sunnah, dia rajin tahajud sebagai persiapan menuju puasa Ramadannya. Atau yang imannya menengah, biasa-biasa saja, tahajud belum konsisten, puasa sunnah belum dikerjakan, ya. Atau bahkan mohon maaf yang imannya juga tipis, jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena sering berbuat salah, sehingga kesalahan itu menjadi hijab untuk mendapatkan petunjuk Allah menghunjam langsung pada jiwanya. Maka kata Allah, sepanjang masih ada iman dalam dirimu, sepanjang masih engkau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka panggilan ini berlaku untuk semuamu. Aku tanamkan dalam jiwamu yang jauh dengan panggilan ini, aku akan dekatkan sehingga meningkat imannya. Yang menengah semakin dekat, yang dekat semakin rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indahnya dipanggil dengan kalimat imannya, ya ayyuhalladzina amanu, duhai semua pemilik iman, bentuknya jama, yang telah beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan amanu bentuk jama dari kata amanah. Ini ya, amanah asalnya dari kata amana, dari amana asalnya amina tambah hamzah. Jadi ini akar kata yang saya kotaki ini, ya, ini akar katanya. Dan tadi setelah saya terangkan sebelum Isya, teman-teman yang baru bergabung bisa fokus, nanti Anda bisa mengulang apa yang saya telah terangkan jika memang kali ini Anda baru hadir bersama kita semua. Fokus baik-baik. Setiap derivasi kata, perubahan kata, hibrida, ini ya kata yang barunya, amana, dari sini menjadi amana, naik jadi amanu ke atas. Nah, setiap perubahan kata jadi amanu, ya, sebelumnya amana, akan selalu terkait dengan akar katanya, amina. Berarti tadi saya telah terangkan aman, tentram, damai, ya. Sehingga cara menerjemahkannya, kalau kita ingin ambil makna tafsirnya, hei semua orang yang beriman, yang dengan imanmu itu aku akan jamin engkau akan merasa aman dari ancaman akhirat, aman dari neraka, aman saat hisab. Aku jamin akan tentram keadaan jiwamu ketika engkau menjalani aktivitas di bumi. Aku jamin damai kehidupanmu ketika engkau beraktivitas di dunia itu. Nah, jadi ada jaminan ini. Tuh. Sehingga orang-orang beriman itu jika dipanggil dengan kalimat ini dan benar imannya, itu akan bahagia.
Karena dalam kalimat lain, dengan makna yang lain, seakan-akan Allah tuh memanggil kita dengan semua jaminan ini. Kalau bahasa bebasnya begini, hei orang-orang yang aku jamin akan aman di akhirat nanti ya. Hei orang-orang yang akan aku tenangkan jiwanya. Hei orang-orang yang akan aku damaikan kehidupannya. Tuh, begitu cara menerjemahkannya. Jadi, pantas, wajar, kalau para sahabat dulu, jika ada ayat turun dengan pembuka kalimat iman, semua gembira. Ya, karena yang dipanggil itu ini yang mereka pahami jaminannya. Makanya saya sering sampaikan dalam setiap tuturan ceramah taklim yang saya uraikan, ketika kita akan menerima perintah apapun, entah itu ibadah atau bahkan informasi, maka mesti tahu hakikatnya dulu, tujuannya dulu. Barusan sholat, ada perintah. Jadi sebelum kita menunaikan sholat, pahami dulu apa sih hakikat sholat ini. Apa sih hikmahnya? Kalau Anda tahu dengan sholat bisa mendapatkan bahagia, sukses, bahasa Arabnya falah. Ya, dengan sholat bisa tenang, dengan sholat dikabulkan. Karena itu ketika mendengar panggilan sholat, Anda akan memahami dengan semua keistimewaan tadi. Allahu Akbar, panggilan sholat. Bukan sekedar ibadah, tapi Anda akan pahami dengan panggilan kebahagiaan, panggilan jaminan kesuksesan, panggilan ketenangan, panggilan jawaban dari doa. Bukankah setiap kita punya kebutuhan yang ingin dimohonkan? Sekarang tiba waktunya. Ginilah Anda disampaikan di perusahaan, sekarang tiba waktunya gajian, yang mau minta apa saja dikabulkan. Demi Allah saya katakan, kalau panggilan sekarang 7:30 disampaikan, bahkan dibatasi, datang cuma sampai jam 8, telat dikit ditutup, Anda berangkat sekarang juga. Anda berangkat sekarang juga. Sekarang panggilan datang dari Rabbul Alamin, yang punya segalanya, yang maha, yang tak ada tandingannya, yang kalau sudah berjanji akan selalu ditepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah yang berjanji, Allah pasti menetapi. Beda dengan manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Allah beda. Ya, kembalikan ke sini. Nah, jadi membaca kalimat ini mesti seperti ini. Ya. Tapi iman, teorinya, kita bahas di pertemuan lalu, iman, teorinya butuh pembuktian. Karena iman itu pekerjaan hati. Ingat lagi taklim saya yang sebelumnya. Pembuktiannya iman itu muncul lewat amal soleh, ya, yang wujudnya berupa ibadah tadi itu dalam tuntunan syariat. Ya, karena itu saya tegaskan lagi, setiap ada kata iman seringkali disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena itu amal soleh ini akan menjadi jalan bagaimana cara kita meningkatkan iman supaya semakin merasa tentram, semakin merasa damai, semakin merasa aman. Jadi kalau iman kita ingin memberikan pengaruh ketenangan pada jiwa, perbanyak amal solehnya. Ini jalannya. Ya, itu poinnya. Dan amal soleh ini seringkali disebut dengan zikir dalam Al-Quran. Tadi sebelum Isya saya sebutkan. Ya, salat amal soleh disebut zikir. Masih ingat? Quran surah 20 ayat 14. Doa disebut zikir. Quran surah 7 ayat 205. Kita ba'da salat barusan tadi berzikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Baca Quran, Qurannya disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Murajaah menghafal disebut zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Semua. Dan fungsi zikir sekali lagi menenangkan kepada hati. Tuh persamaannya. Amal soleh sama dengan zikir. Zikir memberikan rasa tentram. Tentramnya di mana? Di tempat iman. Tempat iman di mana? Di hati. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena itu, nah ini yang ingin saya sampaikan tadi. Ketika para sahabat dipanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang punya iman, yang ingin merasa aman di akhirat, yang ingin tentram hidupnya, ingin damai keadaannya, maka mereka langsung datang. Wah, senang sekali. Dan mereka menunggu sesuatu. Apa yang mereka tunggu? Amalan apa ya yang sekarang Allah perintahkan kepada kami supaya kami mendapatkan jaminan aman, tentram dan damai itu. Maka ditunggulah amal solehnya. Maka setiap turun kalimat ya ayyuhalladzina amanu, mereka menunggu. Ini perintah apa yang turun? Larangan apa yang turun? Karena itu ketika muncul perintahnya, langsung keluar di lisan mereka, sami'na wa ata'na. Kami siap, kami dengar, kami taat. Karena mereka tahu dengan menunaikan itu, imannya semakin kuat dan ini mudah untuk diraih dengan cepat. Begitu cara berpikirnya. Ini landasan berpikirnya di sini. Ya. Nah, karena itulah ketika turun Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 183, dibuka dengan kalimat ini, maka mereka nunggu-nunggu. Ya ayyuhalladzina amanu, sami'na wa ata'na, siap ya Allah. Apa yang diperintahkan? Maka turun, kutiba alaikumus syiyam.
diwajibkan bagimu mulai saat ini untuk menunaikan puasa. Puasa bisa meningkatkan imanmu sehingga kamu akan cenderung merasa aman, cenderung merasa tentram, merasa damai. Makanya saat Ramadan itu suasana tuh enak banget. Coba lihat. Dan berkahnya luas. Jangankan muslim, non-muslim pun mendapatkan keberkahan Ramadan itu. Berkahnya dapat. Sama-sama dapat ketenangannya. Tugas Pak Polisi jadi berkurang karena kriminalitas menurun. Kedamaian hadir, keberkahan materi muncul. Orang butuh kurma, orang butuh pakaian, butuh kolak, butuh macam-macam. Semua bisa jualan. Jangankan yang muslim, non-muslim pun ikut jualan. Masya Allah, semua berkahnya dapat. Dan itu 2 hari lagi. Sebentar lagi. Kita tidak tahu apakah kita mendapatkan Ramadan itu tahun ini atau tidak. Ya. Di depan kita, teman-teman sekalian, gerbangnya akan dibuka sebentar lagi. Apakah sudah bahagia hati kita menyambutnya? Ya, karena begini, orang-orang yang dikabarkan, nih di depan kamu saya bukan ya, nih dapat hadiah nih, ada mobil, ada motor, kamu tinggal masuk aja. Tapi nanti waktunya 2 hari lagi. Maka demi Allah, Anda pasti akan menyiapkan itu. Rasa gembira semakin memuncak. Di depan kita ada ampunan dosa dari semua dosa yang pernah kita kerjakan. Di depan kita ada peningkatan amalan. Di depan kita ada kasih sayang Allah. Di depan kita ada kedamaian. Di depan kita ada rahmat. Di depan kita ada semua kemuliaan yang Allah janjikan berkumpul. Maka kita butuh persiapan. Maka hal yang pertama kita lakukan, sami'na wa ata'na. Kita siap menyambut itu seperti orang-orang dulu menyambutnya. Maka kata Allah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian menunaikan puasa. Saya telah jelaskan ini. Ya, bukan puasa biasa, alif lam, kata asyam, puasa yang punya aturan tertentu, punya ketentuannya. Maka pelajari dulu setiap aturan dan ketentuan ini supaya kalian benar puasanya. Kemudian kewajibannya diungkapkan dengan kata kutiba. Jadi di Al-Quran itu begitu. Di Al-Quran itu ada furidha, ya. Baik, hati-hati. Jadi ungkapan kewajiban itu banyak. Ada langsung bentuknya dengan kewajiban, dengan furidha misalnya, dengan kataba, bentuk majhulnya atau pasifnya kutiba. Ada yang tidak menggunakan kata spesifik wajib, tapi langsung perintahkan. Katakan Muhammad, kerjakan nih, tinggalkan nih, ada dengan lamul amri. Ya, misalnya yang sering saya sampaikan, ya dalam beberapa kesempatan ada kalimat-kalimat yang langsung disampaikan oleh Allah dengan menggunakan kata perintah. Qul wallahu ahad. Katakan Muhammad pada mereka, perintah. Wallahu ahad, bagi orang-orang beriman Tuhannya hanya Allah yang layak untuk disembah. Itu tauhid kita. Ya, dan banyak nanti kalimat-kalimat lainnya yang berisi perintah kepada kita mengerjakan sesuatu, tinggalkan. Aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tepati janjimu, itu perintah. Karena itu ketika ada bentuknya perintah, maka hukumnya nanti dalam kaidah usul fikih menjadi wajib. Al aslu fil amri lil wujub hatta yadulla dalilu ala khilafi. Asal dari satu perintah adalah satu kewajiban hukumnya sepanjang belum ada dalil yang bisa menurunkan level wajib itu pindah kepada hukum lain, baik sunnah, mubah atau bahkan makruh dan yang lainnya. Ya, itu nanti pembahasan di usul fikih untuk membentuk kaidah-kaidah dalam fikih. Saya teruskan dulu. Nah, kalau ditemukan kata kutiba, ini akarnya kata kataba. Bentuknya aktif. Yang ini bentuknya pasif. Perhatikan sebentar, saya ingin berbagi dulu tentang ilmu bahasanya. Jika ada bentuk aktif dalam struktur bahasa, subjeknya umumnya disebutkan. Misal, saya makan nasi, subjeknya saya, makan predikat, nasinya objek di bahasa Indonesia. Ya kan? Bisa lagi misalnya, ya, Asep minum susu. Asepnya subjek, minumnya predikat, susunya objek. Baik ya? Nah, tapi kalau kita demikian alihkan ke bahasa Arab, memiliki makna yang aktif, struktur yang aktif, kataba, maka subjek pun muncul sama dengan bahasa Indonesia. Misalnya, ini kalau kita turunkan bentuk aktifnya jadi begini. Kataba. Ya, telah mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Allah. Ini fa'ilnya, subjeknya. Allahu. Ya, fi'il, fa'il. Fi'lun madhi. Ya, i'rabnya. Fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Ya, awas hati-hati. Fi'lun madhi mabniun 'alal fathi. Kemudian yang ini fa'il. Fa'ilun li fi'li kataba marfu'un wa lamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa tanwinu mahdhufun dukhulil alifi wal lami 'alaihi wa huwa lafdzul jalalah. Ya, paham? Tidak.
Ini subjek, alamatnya rafa di atasnya. Hilang tanwinnya karena masuk alif lam di dalamnya. Karena ini lafzul jalalah yang khusus spesifik. Ya, langsung dengan sendirinya. Kataballahu, objeknya apa? Alaikumusiyam. Alaikum jar majrur. Alaikum jarun wa majrurun. Asyam. Ma asalnya. Ma maf'ulnya. Ini objeknya, perintahnya. Allah telah mewajibkan kalian menunaikan puasa. Ini bentuk aktifnya. Kalau kita jadikan bentuk pasif, ya, tadinya Allah telah mewajibkan bagi kalian puasa. Kita jadikan bentuk pasif, maka bentuk pasif itu dibuang subjeknya. Dibuang di sini, tidak disebutkan subjeknya, ditutup. Jadi yang artinya tadinya mewajibkan jadi diwajibkan. Maka kita jadikan terjemahannya, puasa telah diwajibkan. Telah diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Kalau kita hilangkan subjeknya, telah diwajibkan seperti ini, maka aturan bahasa berlaku. Suatu bentuk aktif akan menjadi bentuk pasif jika subjeknya sudah diketahui. Mustahil nggak ada subjek belum tahu jadi pasif, itu mustahil. Mustahil. Jadi kalau ditanya begini, kataballahu alaikumusiyam, Allah telah mewajibkan bagi kalian puasa. Kita tahu ini, yang mewajibkan sudah pasti Allah. Maka untuk memudahkan supaya nggak panjang-panjang, ngapalin Qur'annya jadi semakin pendek, jadi mudah ngapalinnya, jadikan pasif. Sehingga satu kalimatnya bisa kita tutup dengan sifat ghaibnya, Allah. Ganti kataba jadi kutiba. Kutiba. Allahnya kemudian ditutup, alaikumusiyam. Telah diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Siapa yang mewajibkan ini? Allah. Kenapa kalimat Allahnya dibuang? Karena sudah tahu yang mewajibkan itu pasti Allah. Jelas? Ini dalam struktur bahasa. Kalau kita tarik ke makna tafsir, kenapa di sini kalimatnya jadi bentuk pasif, kutiba bukan kataba? Karena orang-orang beriman itu sudah pasti yakin setiap ada kewajiban pasti dari Allah. Dan untuk menegaskan, ini bukan rekayasa Nabi Muhammad, mereka sudah yakin. Ini karena imannya kuat, jadi mereka tahu kalau Nabi Muhammad menyampaikan, ini bukan rekayasa Muhammad, ini pasti Allah yang perintahkan. Karena itu nggak disebutkan Allahnya pun sudah yakin kepada Allah. Walau tak tampak dalam pandangan, walau tak disebutkan lafadznya, yakin kalau perintah disebutkan Nabi pasti bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingkat kekuatan iman. Jadi kalau masih ada yang menyoal, kenapa mesti sholat? Siapa yang perintahkan sholat? Ini menunjukkan imannya rendah. Orang yang imannya kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang, tiba perintah nih, saya sholat. Semakin kuat lagi, belum azan, sudah tahu Allah sebentar lagi perintahkan. Padahal azannya belum disebutkan. Ini menunjukkan tingkat kekuatan iman. Demikian cara memahaminya. Jadi yang pertama, Allah ingin terangkan kepada kita, hei, kalian puasalah. Tingkatkan iman kalian seperti orang-orang dulu pun ditingkatkan imannya. Bahkan sebelum aku sebutkan, mereka telah yakin bahwa aku akan perintahkan. Kedua, kata kutiba berasal dari kata kataba, seakar dengan kata kitab, yaitu sesuatu yang rapi, sempurna, tidak ada celah. Karena itu sekarang kitab diartikan dengan buku, terjemahannya buku. Kenapa buku disebut dengan kitab? Karena buku berisi tulisan yang sempurna dari awal sampai akhir. Bukan potongan artikel, sesuatu yang telah diedit, ada daftar isi, ada mukaddimah sebelumnya, ada transliterasi, dan seterusnya sampai ujungnya penutup, bahkan sampai daftar pustaka, disebut dengan buku. Al-Quran disebut dengan Alkitab karena sempurna, nggak ada celahnya dari awal sampai akhir. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kata dasarnya itu kataba. Bentuk pasifnya itu kutiba. Jika ada kewajiban disebutkan dengan menggunakan kata kutiba, jadi menunjukkan kewajiban itu sifatnya sempurna, kemudian berisi perintah yang sistematis, ya, hukumnya sistematis, aturannya sudah spesifik, seperti buku yang tersistematikan dengan baik. Nggak mungkin mukaddimah di akhir, nggak mungkin daftar isi di tengah-tengah, pasti di depan. Nih kata pengantar, nih kapur sirih, 2 kapur sirih, 3 kapur sirih, bikin sirih sebanyak-banyaknya, yang pasti di depan, ya. Setelah itu daftar isi, setelah itu ini, itu baru ke isi, baru ke kesimpulan, daftar pustaka, glosarium setelahnya, jadi buku. Nah, yang paling menarik jika ada kewajiban diungkapkan dengan kata ini, artinya perintah yang disampaikan kepada kita sudah tersistematika dengan baik. Jangan ditukar, jangan dipindah-pindah. Ini ingin menunjukkan kata Allah, puasa itu punya sistematikanya. Nanti waktunya diatur. Waktu puasanya subuh sampai maghrib, tarawehnya malam. Ya, jangan sampai di tengah-tengah buka, jangan dipindah. Sahur jadi jam 7, buka jadi asar, atau buka jadi duhur, sambung lagi, tidak.
Semua ada ketentuannya yang telah ditetapkan. Baik. Puasanya sebulan. Ya Allah, berat ya Allah. Kata Allah, bukan kamu saja, orang dulu juga sudah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga pernah diwajibkan mereka menunaikan puasa. Kalimat ini muncul di ilmu balaghah ini untuk memudahkan, tamhid, memudahkan, meringankan kita, seakan-akan ibadah itu bukan beban. Kayak ginilah. Anda saya katakan misalnya, tolong bikin tesis ya, bikin tulisan 200 halaman. Aduh Ustadz kebanyakan. Dulu juga saya sampaikan pada jamaah sebelumnya, mereka bahkan saya bilang 300 halaman ya, mereka sanggup. Kalau mereka bisa, kenapa kamu tidak? Makannya sama, nasi juga, minumnya air juga, mereka bisa, kamu tidak. Ayo semangat. Maka ketika Anda mendengar ini pernah ditunaikan oleh orang sebelum Anda menjadi semangat dan ingin menyusul mereka lebih baik dibandingkan mereka. Maka seakan-akan Allah kompetisikan kita, ada kompetitornya disebutkan. Begini cara berpikirnya. Kalau ingin maju, jadikan kompetitor. Ya, Korea dulu jadikan Jepang kompetitor. Di setiap Jepang bikin sesuatu, Korea ingin nyusul, Korea ingin nyusul. Akhirnya sekarang jadi bagus levelnya. Ya, perusahaan juga begitu, mesti ada kompetitornya. Kalau ingin maju, jadikan kompetitor, perusahaan besarnya. Maka susul. Jadi, ibadah juga begitu. Kalau Anda ingin kesolehannya meningkat, bikin kompetitor. Lihat si fulan, ini puasanya bagus, kejar. Ini hafalannya bagus, ingin jadi seperti itu. Demikian kata Allah, kalau orang dulu pernah menunaikan, kamu mesti lebih baik. Sekarang Anda bertanya, Allah, ya Allah, ya Allah, kalau saya bisa tunaikan lebih baik dari orang dulu, apa yang saya dapatkan? Sudah tahu, Anda pasti akan lihat la'allakum tattaqun, supaya kamu meningkat takwanya. Jadi pertanyaannya, apakah semua orang puasa bisa takwa? Apa jaminan supaya bisa takwa? Seperti apa cara kita mendapatkannya? Itu yang akan kita bahas esok hari insyaallah dalam fikih Ramadan bagian ketiga. Demikian saudara-saudariku, semoga Allah ampuni kita, sayangi kita. Saya Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.